masuk ke ruangan Zoom. Mohon videonya dihidupkan biar bisa kita saling sapa. Bu Nurul, ya, Ibu Nia, assalamualaikum. Bu Nurul, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Santos, orang Bekasi nih. Pak Santos, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dihidupkan dulu videonya, kameranya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Bu Ranita, silakan hidupkan videonya. Pak Abdurrahman, ya, Pak Bu Sari, Pak Dekan PIP, Pak Taslim Buya. Ya, hidupkan. Pak Taslim itu mahal, Pak Warek. Apa? Mana bisa? Iya, ini Pak Abdurrahman nih kayaknya Pak Sekretaris nih, videonya mangkali agak ini nih Pak. Ada gangguan ya. Gangguan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dengan Pak Isman, data share kita, untuk pertemuan yang ke-12 ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum itu kemarin saya sempat WA ke Bapak ya, yang sudah sempat dilakukan oleh LPM kita. Mungkin ada komentar-komentar yang barangkali perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan dan sebagainya. Nah, untuk persingkat saya persilakan Pak Eman. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Warek, Pak Rijenal, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Ibu Hamidah, Pak Lilo Ibrahim, Ibu Sari yang lagi ngasuh anaknya, ya, Pak Taslim, dan Ibu Nani, dan yang lain, Ibu Nurul, dan seterusnya. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Warek saya sudah baca sekilas contoh itu, udah keren lah, udah bagus. Nanti kita perbaiki mana yang perlu dan tidak, ya seperti itu. Dan tema hari ini saya masuk nanti ke pelaksanaan tentang AMI, ya, pelaksanaan. Nanti ada pengantarnya, nanti ada contohnya, nanti ada teknis-teknisnya dan seterusnya. Oke, Pak Abdurrahman, selamat datang Pak Abdurrahman, sekjen kita nih. Wah, sekjen. Sehat Pak Abdurrahman, sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Oke, baru nyampe ke kampus ini Pak, baru nyampe ke kantor ini. Sekjen Dikti, General Jenderal Dikti. Siap ya. Luar biasa. Nanti saya izin share dulu Bapak Ibu, share materinya untuk hari ini. Nanti semua Pak Warek saya akan berikan semuanya materi ini nanti secara lengkap semuanya, ya, dengan contoh-contohnya dan pom-pom isiannya dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas tentang perencanaan audit mutu internal. Kalau kemarin minggu yang lalu, 2 minggu atau ke belakang, itu kaitan pengertian kaitan audit mutu internal. Hari ini kita bahas tentang perencanaan audit mutu internal. Jadi tidak ada pekerjaan yang lebih baik, ya, tidak ada pekerjaan yang lebih baik tanpa direncanakan dengan baik pula. Ya, jadi itu. Maka untuk itu termasuk audit pun kita harus rencanakan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita tentang perencanaan audit mutu internal.
ini jadi perencanaan AMI itu tentunya meliputi semua kegiatan yang dilakukan sebelum audit mutu internal dilakukan. Jadi ini ada sebelum audit mutu internal dilakukan. Nah, jadi ada data historis, data masa lalu gitu Pak Warek. Jadi ada data masa lalu ya supaya kita terlihat perbaikan, perubahan dan sebagainya. Seperti yang Pak Heri Jainal yang kirim ke saya contoh itu, kalau catatannya itu 2019. Nah, nanti kita mungkin ada beberapa perubahan, mungkin di 2020 ada berbagai penyempurnaan dan sebagainya. Tuh, Ron, sana deh. Oke. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Jadi perencanaan AMI yang baik akan menentukan kualitas dan efektivitas pelaksanaan audit. Jadi ini Bapak Ibu sekalian tentu ini harus direncanakan dengan baik, termasuk dalam masuk dalam struktur institusi di AMI itu sendiri. Maksudnya AMI itu kalau di Maluku Utara, di Muhammadiyah Maluku Utara itu masuknya di mana Pak? Di bawah mana? SPMI atau LP3 atau apa? Pak Abdurrahman. Kalau AMI ini masuknya di struktur mana Pak? Kalau di Maluku Utara. Ya, di kampus kami itu di LPM, Lembaga Penjaminan Mutu Pak. Lembaga penjamin mutu. Oke. Jadi di bawah lembaga penjaminan mutu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dalam perencanaan AMI ini ya, pelaksanaan audit dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang ditentukan oleh institusi atau disebut tadi ada rektornya dan sebagainya ya. Mulai dari permintaan audit dari klien ya sampai pendistribusian laporan. Ya, jadi misalkan ada sesuatu yang tidak beres, misalkan di fakultas ya, dekan menemukan sesuatu yang tidak beres, lalu dekannya minta ke LP3M itu ya untuk minta diaudit begitu, sehingga nanti si LP3M menugaskan untuk mengaudit beberapa mungkin penyimpangan atau apa, ada sesuatu yang tidak beres di fakultas atau di prodi gitu. Lalu dilakukan audit dan seterusnya. Nah, lalu ujungnya adalah tentu adalah pendistribusian laporan audit. Ini masih dalam konteks perencanaan. Oke, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama ya, harus ada keputusan pada manajemen perguruan tinggi tentang kebijakan pelaksanaan audit mutu internal. Jadi ini adalah ada SK rektornya terkait kebijakan pelaksanaan audit ya, seperti itu. Nah, tentu audit itu dilakukan berdasarkan siklus SPMI ya, siklus SPMI ya, disebut tadi siklusnya itu disebut mulai dari PPEPP itu ya. Jadi gitu, jadi PPEPP. Oke. Yang kedua adalah audit dilakukan berdasarkan penugasan atau permintaan pimpinan institusi. Tadi kalau saya contohkan ada permintaan institusi misalkan di fakultas atau di prodi atau unit lainnya, ini sebut namanya permintaan pimpinan institusi, atau juga langsung ditugaskan langsung tolong semua prodi-prodi diaudit ya, itu nanti oleh rektor. Mungkin dalam rangka persiapan akreditasi semua prodi-prodi atau fakultas untuk diaudit, itu langsung instruksi rektornya begitu ya, itu atau penugasan dari rektor langsung. Jadi tadi yang langkah pertama di sini tentu harus ada keputusan pada manajemen perguruan tinggi tentang kebijakan pelaksanaan audit internal. Baik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya setelah ada keputusan rektor atau manajemen perguruan tinggi rektor ya, ini harus ada pembagian peran. Ini pimpinan institusi di mana, penjamin mutu di mana, audit mutu internalnya di mana dan seterusnya. Jadi ini tentu
pimpinan kebijakan menetapkan kebijakan tentang SPMI atau AMI. Ya, ini oke, jadi ini pembagian peran masing-masing. Ini unit penjamin mutu tentu menyusun mekanisme AMI, instrumen, ruang lingkup, dan melatih auditor mutu internal. Jadi melatih audit mutu internal. Jadi mungkin ini butuh investasi dari pimpinan perguruan tinggi melatih di sini melatih auditor mutu internal. Bisa saja nanti dikirim yang dari UMU ini, misalkan dikirim ke UGM, dikirim ke Brawijaya untuk khusus dunia auditor, menjadi auditor, dan itu butuh investasi. Dan termasuk ini juga sama, yang detaser ini adalah untuk melatih ini kita ya, seperti itu. Ini ada POB-nya ya, prosedur operasional yang berlaku ya. Ada instrumennya ya, auditor mutu internal. Tentu di sini mempelajari mekanisme AMI, lingkup, area, koordinasi, pattern, dan lain-lain. Oke, jadi pembagian peran dalam perencanaan itu. Nanti ketika mau melaksanakan auditor itu siapa yang berperan apa harus jelas ya, supaya tidak overlap ya, jangan overlap. Oke, berikutnya Bapak Ibu, ini kaitan dengan kebijakan AMI. Ini tentu dapat dituangkan dalam dokumen kebijakan SPMI. Jadi satu paket ya, satu paket ada dokumen kebijakan SPMI atau dokumen tentang pola pengelolaan institusi ya, ini tata kelola ya. Jadi bisa itu nanti satu paket dengan kebijakan SPMI itu ya. Kedua, berisi tentang pernyataan komitmen institusi untuk melaksanakan nanti 1 tahun sekali, 6 bulan sekali, atau berapa lama sekali lah ya. Jadi itu ada ada periodiknya, bisa 1 semester, bisa 1 tahun, dan seterusnya. Oke, kebijakan AMI dapat mengacu pada berbagai praktek baik atau membangun sistem sendiri. Ya, jadi itu tadi pasti di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara itu tentu sudah melakukannya praktek-praktek baik, dan kita tidak berangkat dari nol. Mungkin ini kita perlu di-upgrade ya, mungkin ada beberapa pola yang berbeda dan sebagainya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini kaitan mekanisme AMI. Ini dapat dituangkan dalam dokumen prosedur SPMI atau prosedur operasional baku atau POB itu. Jadi nanti itu yang kemarin itu dokumen prosedur, atau disebut juga ada instruksi kerja istilahnya ya. Prosedur, ada instruksi kerja, itu sami mawon Pak. Tapi substansinya ini ada prosedur operasional bakunya ya, itu mekanisme AMI itu. Yang kedua adalah prosedur AMI, yaitu mengikuti kaidah urut proses PPPP itu ya. Jadi itu prinsipnya. Pak, bentar Pak, ada ini dulu ya. Bentar, ada apa? Ya, Pak Asrul, saya lagi dengan Maluku Utara, Muhammadiyah Maluku Utara, nanti telepon lagi ya. Halo? Ya. Oke, bentar. Tadi ada dari tetangga Pak Abdul Rahman. Telepon. Pak, tetangga Pak Abdul Rahman di sana. Buton ya. Buton. Oke ya. Jadi ternyata alhamdulillah Pak Abdul Rahman, Pak Warek, saya dengan Indonesia Timur enjoy aja Pak Ibrahim gitu. Jadi saya enjoy komunikasi, saya alhamdulillah ya cair aja. Jadi kalau kemarin saya sampaikan tidak ada masalah yang berarti, udah memang nggak ada sih. Memang nggak ada, mau apa sih gitu. Ya gitu. Jadi kalau kemarin ada ditanya, Pak Iman ada masalah nggak? Loh, nggak ada masalah kita, memang nggak ada masalah. Tapi masalahnya juga kayak jaringan, ya kalau jaringan ya tunggu sebentar, udah. Ya kalau nggak ada jaringan, lalu nggak ada listriknya, ya sudah bubar, selesai sudah.
Gitu. Itu masalahnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan Pak Abdurrahman. Ini kita lanjutkan, ini mekanismenya. Yang ketiga itu harus dipastikan bahwa auditor AMI yang bertugas itu kompeten dan ada surat tugasnya. Ini Pak, ini kadang kita tidak bisa model tentara ya. Tentara aja juga ada surat tugasnya pasti disiapkan ya, seperti itu. Udah kamu kesana aja, udah, tetap nggak bisa lah, tetap harus ada surat tugasnya ya, seperti itu. Jadi tentu ini berkompeten ya, berkompeten itu pasti harus berkompeten, pasti di teman-teman di Muhammadiyah itu banyak lah orang-orang yang berkompeten seperti itu ya, jadi itu bisa ditugaskan. Oke. Nah, ini tentu learning by doing ya. Tentu ini kita juga belajar ya, sambil bekerja belajar lah. Ya, belajar termasuk saya juga Pak Abdurrahman, Pak Ibrahim, saya pun juga ini belajar, Pak. Jadi, saya belajar. Jadi bukan segalanya. Nah, tapi ini juga harus action. Termasuk nanti Pak Warek dan tim ya sambil jalan lah. Pasti mungkin Pak Warek akan jawab, lah Pak Eman kan memang saya mau ngurus SPMI saja, kan nggak banyak yang saya urus pasti gitu. Ya makanya ini sambil jalan, kan Pak Abdul Rahman saya juga kan banyak urusan, mungkin ngajar atau yang lain gitu. Ya betul. Tapi kita tadi pembagian peran dan saling memahami satu sama lainnya dan seterusnya. Ya. Oke, ini tentu adalah learning by doing yang selalu proaktif peningkatan pengetahuan tentang AMI. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya mengkampanyekan sering juga di ruang Zoom ini ke rekan-rekan di Muhammadiyah Maluku Utara, ikuti program data sharing ini yang dipimpin juga oleh Pak Warek atau pimpinan yang lain, ikuti dengan baik. Besok lusa Bapak Ibu jadi tim data share nasional gitu ya, tapi tadi belajar ya, belajar dan terus. Oke, jadi ini selalu proaktif untuk meningkatkan pengetahuan tentang AMI ya, jadi kita harus upgrade ya. Jadi kalau istilah komputer kan harus di upgrade, kalau tidak di upgrade akhirnya jadi downgrade Pak Abdurrahman itu. Kalau downgrade itu artinya tidak bisa kompatibel, kalau nggak bisa kompatibel nggak jalan, laptopnya loadingnya lama. Nah gitu ya, seperti itu. Makanya pola kinerja yang sudah di atas 40 tahun itu wisdomnya berbeda Pak Warek gitu ya. Yang di bawah 40 tahun boleh marah-marahan boleh Pak. Kalau di atas 40 jangan banyak marah Pak, jangan, nanti repot, jadi lebih wisdom lah gitu ya, seperti itu. Jadi kalau nanti marahan repot Pak ya, seperti itu. Kalau marahan cepet mati gitu. Ya, jadi itu polanya. Nah, tadi kembali belajar ya, lebih doing sambil bekerja juga belajar. Oke, yang kedua tentu adalah meningkatkan wawasan tentang lingkup dan area AMI, keorganisasian dan seterusnya ya. Ya, ini perlu sekali ya, wawasan kita dan sebagainya. Tentu ini juga berkoordinasi dengan partner, melakukan audit dokumen maupun lapangan. Contoh gampang kemarin kita praktekkan dengan Pak Abdurrahman, dengan Pak Warek, dengan yang lain. Pak Warek, Pak Abdurrahman, saya mau ngasih laporan detaser ke Kemendikbud kayak gini. Dikonfirmasi, supaya tidak ada dusta di antara kita gitu. Nah, gitu. Gini Pak, oh ya, oke. Kemarin siapa yang usul Pak Ibrahim ya, mungkin Pak bahasanya lebih diperhalus, lebih sopan. Belum optimal, oh ya belum optimal, nggak apa-apa kan gitu. Nah ini tadi ya berkoordinasi ya dengan partner, melakukan audit dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi harus independen ya, bukan untuk cari-cari kesalahan orang, nggak ada ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini siklus audit mutu internal, ini melalui kebijakan AMI. Tadi kebijakan AMI itu bisa juga satu paket dengan kebijakan SPMI. Ya, di sini
lalu penentuan auditornya, ya dan seterusnya. Berikutnya ini adalah laporan hasil audit. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ini siklusnya yang perlu dipahami bersama, mulai dari kebijakan, ini bisa satu paket ya di SPMI. Ini langkah kedua adalah penentuan tujuan audit. Jadi tentu ini catatannya, tentu AMI itu berdasarkan risiko, ya, atau risk based audit, yaitu dilakukan berdasarkan hasil audit sebelumnya atau hasil evaluasi diri. Jadi ada data masa lalu, data historis, ya, ada catatan awal, ya, seperti itu. Jadi kalau tidak ada catatan awal, kadang susah juga ya, seperti itu. Oke, jadi harus ada catatan awal, ya. Catatan awalnya, start awalnya bisa dari data evaluasi diri. Nah, langkah yang kedua ini tentu ada penentuan tujuan audit, penentuan lingkup dan area audit, dan ketiga adalah penentuan individu yang bertanggung jawab pada pelaksanaan audit. Ya. Ini langkah keduanya, penentuan tujuan audit dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu, kenapa penting audit mutu ini? Itu Pak Warek ada di penilaian akreditasi itu, Pak. Itu di sini faedah poinnya adalah sistem penjaminan mutu. Ya, ini adalah ketersediaan dokumen. Ada 5 aspek itu. Ada organisasi, dokumen SPMI, audit internal, hasil. Ini Pak, menerapkan SPMI berbasis risiko. Nah, ini Pak. Ya, ini nanti Bapak Ibu kalau tidak punya buku AMI, ya, kalau tidak punya buku AMI, pasti perguruan tinggi itu tidak menjalankan SPMI. Ini skornya 1. Ini 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini. Jadi itu ada di matrik penilaian audit perguruan tinggi ini, ya, seperti itu. Di sini ada di ban PT, ya, ini ada. Menerapkan SPMI berbasis risiko, risk based audit, ya, atau inovasi lainnya. Jadi ini harus dipastikan ini buku audit mutu internal ini harus ada. Ya. Oke. Nah, di sini juga perlu ada bukti tindak lanjut, nanti ada pom-pomnya, ada bukti audit, tindak lanjut dan lain-lain. Oke, ya. Oke, ini garis besar, ini sudah Bapak Ibu sudah paham. Ini dalam SPMI itu ada 4, ada buku kebijakan SPMI, ya, buku manual SPMI, buku standar dikti, ada formulir dan seterusnya, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini langkah ketiga, ada 3 langkah langkah ketiga, penentuan auditor yang tepat. Nah, penentuan auditor yang tepat, ya, seperti itu. Kedua adalah identifikasi dokumen acuan atau referensi. Yang ketiga adalah penentuan tanggal dan tempat AMI dan seterusnya. Ya, jadi ini harus jelas, harus pasti. Jadi ini yang paling penting juga menentukan orangnya. Dan ini tidak mudah. Penentuan auditor ini tentu harus kompeten, yang harus ahlinya, ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Lalu ini perlu yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan itu kan, itu namanya Pak Warek, ini pekerjaan berbasis output, ya. Jadi kalau tidak ada outputnya itu dianggap kita tidak produktif dan lain-lain, ya. Jadi pekerjaan berbasis output, ya. Jadi pertimbangan dalam perencanaan, waktu yang diharapkan dan lamanya untuk tiap aktivitas AMI harus dipastikan, jadwal pertemuannya, persyaratan kerahasiaan yang ditetapkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini barangkali ada yang rahasia, tetap harus dijaga dan tidak boleh dipublik. Ya, mungkin kan di lingkungan perguruan tinggi masing-masing itu ada beberapa yang dirahasiakan, yang maksudnya dirahasiakan itu bukan untuk dipublish, untuk konsumsi publik, ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah distribusi laporan dan sebagainya.
Oke, ini jadwalnya, ya, jadwal audit mutu internalnya. Ini adalah penentuan jadwal dan seterusnya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya langsung ke contohnya ada. Berikutnya ini ada format daftar tilik. Nah, ini Pak Warek kemarin udah ngasih contoh daftar tilik agar dapat membantu auditor AMI dalam bertugas, maka ada daftar tiliknya yang ini harus informatif, mudah dipahami, sesuai dengan lingkungan dan area auditnya sebagai pemandu audit lapangan. Oke, ini contohnya. Ini misalkan standar 5, ini pertanyaannya, setiap dosen merencanakan proses pembelajaran secara baik. Ya. Misalkan ini TS tidak sesuai, ini S sesuai. Ya. Ini catatan auditnya, sebagian dosen belum menyampaikan kontrak perkuliahan. RPS itu Pak, RPS ya. Audit cek. Oh, dari 10 dosen itu ternyata ada 2 dosen yang tidak mengumpulkan RPS. Ini ada catatan khususnya, dicatat oleh tadi auditor, ya seperti itu. Jadi auditor itu mindsetnya dalam pikirannya itu tidak untuk mencari-cari kesalahan orang, bukan itu, ya, tidak begitu. Tapi profesional. Jadi lihat ke standar-standar yang ada. Nih, oke. Nah, pertimbangan dalam penentuan auditor ya orangnya tidak konflik kepentingan, Pak. Ya, hati-hati, tidak konflik kepentingan. Nah, apa contohnya konflik kepentingan? Prodi. Pak Abdurrahman di prodi apa? Kuliahnya? Apa home base-nya? Administrasi negara, Pak. Administrasi negara. Administrasi negara misalkan contoh Pak Abdurrahman ditugaskan menjadi tim auditor di administrasi negara, misalkan di prodi administrasi negara. Wah, nanti itu konflik Pak, nanti aduh repot, nanti Pak Abdurrahman sendiri yang repot. Jadi lebih baik suruh orang lain aja gitu. Oke, jadi ini poinnya adalah tidak konflik kepentingan. Tentu ini memiliki pengetahuan yang serumpun dengan area yang diauditnya. Menguasai teknik audit itu pasti. Memiliki karakter positif, ya. Ini mungkin tidak temperamen, ya, Pak Abdurrahman. Tidak temperamental. Kalau yang temperamental nanti banyak berantem, Pak Eri, gitu. Ada repot nanti. Disuruhnya mah audit malah jadi cari-cari masalah baru gitu, nanti malah jadi berantem gitu ya. Oke ya, tentu ini harus memahami manajemen perguruan tinggi, itu pasti ya, harus begitu. Oke, ini auditor tentu harus memiliki kompetensi, keahlian, punya kemampuan dan mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi tentu itu harus dari dosen, Pak. Harus dari dosen ya. Jadi ini apakah boleh Pak selain dari dosen atau dari tendik? Ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Tapi nanti tentukan dalam kebijakan SPMI-nya. Mungkin ada yang tendik yang senior yang paham, boleh juga ya, seperti itu. Teknisnya kayak gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini auditor sebagai subjek atau pelaku auditor mutu internal. Jadi subjek atau pelaku audit mutu internal ini harus kompeten, ini tentu harus independen Pak. Nah ini Pak, harus cermatnya, harus independen, tidak memihak, tidak merugikan pihak manapun. Nah ini Pak, jadi tidak memihak. Kalau sudah memihak nanti hasilnya itu nanti pasti kurang bagus Pak. Apa buktinya khususnya kurang bagus? Nanti bisa diperbandingkan dengan, ini kan audit mutu internal. Nanti audit mutu internalnya kalau sudah bagus, nanti disandingkan nilainya dengan audit mutu eksternalnya atau ban PT, nanti biasanya nggak jauh Pak. Nggak jauh nilainya. Itu penilaiannya. Oke, ini auditor internal, ini sebaiknya tentu berpenampilan baik, mengelola waktu,
mampu berkomunikasi non verbal, bahasa tubuh, ya non verbal, ya seperti itu. Ya juga bisa minta apa mendengar, bisa juga bertanya dan sebagainya ya seperti itu. Ya, jadi ini audit auditor maksudnya auditor. Jadi ini punya kemampuan termasuk juga manajemen konflik, Pak. Manajemen konflik. Nah, ini harus pintar-pintar. Ini artinya cari data, ya, ditelusuri. Maksud manajemen konflik itu bukan suruh pada berantem, bukan begitu ya. Nah, itu nanti di lapang bisa berkembang. Jadi prinsipnya ada memiliki kemampuan manajemen konflik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini instrumennya dan seterusnya. Oke, saya langsung ke contoh-contoh saja Bapak Ibu. Kalau sampai di sini ada yang ditanyakan barangkali Ibu Bapak? Belum ya? Nanti saya langsung ke contoh aja. Ini contoh yang dari ini contoh yang dari Maluku Utara ya. Sorry. Pak ini bukan. Ini contoh yang dari Maluku Utara ini yang dari Unmu contoh ini kita bagus. Audit mutu bidang penelitian. Nah, ini bidang penelitian ya. Ini skornya gini. Mau diskor berapa? Skornya dari berapa sampai berapa Pak ini? Dari 1 sampai 5 Pak. 1 sampai 5. Ya. Oke. Kenapa 1 sampai 5? Ada di ada petunjuknya ya. Ada form petunjuknya itu ada stratifikasi tentang realisasi atau capaian gitu. Ya, ada standar tentang capaian setiap indikator gitu. Jadi ada standar capaian-capaiannya yang kami mengklasifikasikannya dari 1 sampai 5 gitu. Oke, 1 sampai 5. Oke. Kalaupun mau pakai skor di sini bisa nanti 1 sampai 4, Pak. Nah, kenapa Pak 1 sampai 4 kan gitu pertanyaannya. 1 sampai 4 kenapa? Karena matrik penilaian di borang itu akreditasi itu 1 sampai 4. Jadi itu jadi rujukannya 1 sampai 4 supaya nanti bisa disandingkan nilainya. Jadi ini bisa nanti skornya itu 1 sebenarnya bebas Pak ya. Bebas itu juga udah keren ya 1 sampai 5. Ini bisa 1 sampai dengan 4. Jadi ini diadaptasi diadaptasi dari matrik penilaian borang akreditasi. Oke. Nah, boleh Pak ini kan ini sebagian contoh aja. Ini bidang penelitian kan masih banyak yang lain. Oke. Jadi masih ini hanya contoh audit mutu bidang penelitian. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, ini contoh yang dari mana ini? Oke, ini. Oke, di kami lagi azan Pak Abdurrahman. Saya tunggu dulu ya beberapa menit. Lagi azan dulu. Azan zuhur.
Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Abdurrahman, ini contoh baik, bisa nanti ini dipakai. Pertama, bukunya harus dibuatkan. Ini tentu teman-teman sudah pasti udah buat. Ya, ini mulai dari pendahuluannya, ruang lingkup audit tadi, ya, termasuk ya ini pengelolaannya, ya. Ini nanti kode etiknya dan lain-lain, ya. Di sini prinsip dan kode etik, ya. Nah, ini mekanisme pelaksanaan auditnya, ya, dibuatkan seperti itu. Termasuk tata tertib itu satu paket, ya. Lalu nanti ini adalah kaitan dengan ini pom-pomnya Pak. Pomnya kau juga bisa lebih dari ini, ada pom daftar auditor, pom acaranya, ada ini checklist kelengkapan dokumen AMI-nya, ini pedoman wawancara, ini juga ada dosen dengan kajur, ya, atau kaprodi, siswa dan pendik, berita acara, final meetnya, terus dan terusnya. Masuk pom matrik penilaian komentar asesor terhadap LK lagi. Ini contohnya. Nanti saya dikasihkan ke Pak. Yang ini saya sudah kasihkan semua ke Pak Warek. Bentar. Nanti kalau dibikin satu paket ini adalah salah satu bukti Pak Abdurrahman ketika akreditasi, mana dokumen AMI-nya? Oh, ini ada, dah selesai sudah. Ya, gitu. Oke, kalau yang tadi Pak Warek itu hanya satu bagian saja. Oke, kita lanjutnya ini contoh-contoh. Nah, ini kelengkapan dokumen. Misalkan contoh, ini UPPS, maksudnya Kaprodi ini Pak. Kaprodi, ya. Kaprodi. Apakah UPPS memiliki dokumen SK pendirian? Ya, tidak. Oh, kenapa tidak ada? Oh, hilang Pak. Hilang, kenapa hilang? Oh, di apa namanya, diambil sama tikus. Nah, ini misalkan, ya. Nah, ini ya ini kan auditor, ya. Nanti auditor nanti bertanya, ini namanya, ini disebut namanya tadi daftar tilik Pak Abdurrahman, ya. Daftar tilik atau disebut namanya POM checklist audit mutu internal. Tanya tentang dokumen SK-nya, kadang SK pembukaan program studinya, ya. Dan itu kan suka ditanya. Kadang juga kita mendokumenkannya di prodi atau jurusan, mungkin oleh tendiknya, oleh TU-nya, loh nggak ada, ini hilang, ya, baru itu, ya, dicarikan dan seterusnya. Apakah UPPS memiliki surat tugas, tim penyusun dan seterusnya. Nah, berikutnya ini ada apakah UPPS memiliki surat tugas, tim penyusunan laporan evaluasi diri, ya, ada seterusnya, ya. Nah, ini prodi, apakah prodi memiliki dokumen bukti hasil analisis SWOT, ya, dan sebagainya dan sebagainya, ya. Nah, ini kan nanti analisis SWOT-nya ini kan bisa diproyekkan Pak Warek, ya. Nah, ini SWOT ini kan bisa diproyekkan, ya, dan sebagainya lah, ya. Ini termasuk Renstra. Apakah prodi memiliki dokumen Renstra? Oh, ada. Oke, kalau ada mana buktinya? Tunjukkan. Gitu, ya. Dan ini nanti, nah, ini yang UNES nanti bisa diganti sama UMU lah, gitu, ya. Gitu Pak Abdurrahman, gampangnya gitu. Nah, oke. Ini profilnya, profil unit pengelola, apakah ada atau tidak, dan seterusnya. Kalau tidak ada, kenapa? Kasih keterangan, dan seterusnya. Oke. Lalu nanti kalau temuan-temuan dari ini, nanti ada berita acaranya Pak Abdurrahman. Ya, harus dibuat berita acaranya.
Oke, ini contoh-contohnya. Kayak berikutnya, ini saya kasih contoh. Misalkan ini, formulir temuan audit. Oke, ini temuannya Pak. Jadi misalkan ternyata prodi ya, prodi atau PPS tidak memiliki Renstra. Renstra. Oke. Tuh, Renstra. Nah, misalkan ini temuannya ya. Prodi tidak memiliki Renstra. Nah, ini nanti kategorikan, Pak, ya. Kategorikan apakah termasuk KTS atau OB. Jadi, ini maksudnya KTS itu adalah KTS itu temuan yang belum mencapai atau menyimpang atau tidak sesuai dengan standar pernyataan yang ditentukan PT. Ya, standarnya apa? Bahwa setiap prodi harus punya misalkan Renstra. Oh, ternyata enggak. Ya, misalkan itu. Atau juga temuan, kalau ini kategorinya OB, itu temuan yang berpotensi menjadi ketidaksesuaian atau temuan yang dapat segera diperbaiki. Ya, misalkan ini kategorinya misalkan KTS. Ya, seperti itu. Atau lagi nanti misalkan oh, ternyata prodinya tidak memiliki profil lulusan. Oh, ini bisa kategorinya nanti bisa saja misalkan OB ya, tulis OB. Itu teknisnya Pak. Nah, kira-kira gitu Pak Abdurrahman ya. Dan ini nanti oleh tim auditor internal, ini pernyataan-pernyataan ini nanti harus ada tindak lanjut. Ya, harus ada tindak lanjut. Terus dari semua dokumen. Maksud semua dokumen itu semua standar. Oke. Ya, ini lingkupnya audit internal. Nah, ini siapa yang terauditnya, auditornya siapa aja. Misalnya auditornya Pak Ibrahim. Nah, misalkan Pak Ibrahim. Nah, jalan lagi. Misalkan siapa lagi? Ibu siapa namanya? Misalkan Pak Abdurrahman. Nah, nama ibu-ibu yang ada di sini. Ibu siapa tadi? Nah, namanya di ruang ini, di ruang Zoom. Ibu Nani, nah, Ibu Hamidah. Nah, Ibu Hamidah misalkan tulis gini auditornya dan seterusnya. Terauditnya siapa? Terauditnya misalkan ya apa? Ketua prodi, misalkan prodi S1 apa gitu. Akuntansi misalkan, ada nggak akuntansi? Ada. Akuntansi misalkan gitu. Kita tanya terus gini, cek semua ya. Ini semua prinsipnya adalah untuk perbaikan, bukan untuk mencari-cari kesalahan itu. Ya, ini terus diidentifikasi. Nah, lalu ini siapa terauditnya? Ini ketua timnya siapa? Lalu tanda tangan bareng. Nah, ini jadi dokumen penting untuk start perbaikan gitu. Lalu ini ada, nah ini laporan kayak PTK-nya. Berikutnya ini ada permintaan koreksi ya. Nanti yang teknisnya yang tadi itu kan keadaan menyimpang ya. Misalkan tidak, ini apa tadi? Prodi tidak memiliki Renstra ya. Oke. Misalkan tidak, keadaan yang menyimpang, prodi tidak memiliki Renstra. Oke. Nah, apa penyebabnya? Kira-kira apa penyebabnya Pak Abdurrahman? Prodi tidak memiliki Renstra. Kira-kira. Oh.
Penyebabnya. Tidak disiapkan oleh ketua program. Tidak disiapkan. Tidak disiapkan. Kenapa tidak disiapkan? Kenapa tidak disiapkan? Kenapa Pak tidak disiapkan? Oh, karena belum update, yaitu misalkan update, update informasi prodinya, karena prodinya baru. Kedua restanya masih di lemari, nyimpan di lemarinya lupa gitu. Ya misalkan ya belum update informasi karena prodinya baru. Karena itu terus rencana perbaikannya apa? Berapa hari? Ya, bisa 7 hari kerja akan diperbaiki atau apa kira-kira gitu 7 hari. Nah, lalu tindakan pencegahannya apa, ya, dan seterusnya, koreksinya apa, ini tanda tangan yang teraudit juga prodinya, ya tanda tangan auditornya juga. Nah, kalau ini itu bisa diganti, bisa saja NIDN misalkan, boleh juga NIK, ya terserah. Kalau di umum nomor registrasi pegawai itu pakai apa Pak Eri? Dosen boleh menggunakan NIDN, Pak. Kalau NIK? KW-nya itu kita ke NIK. NIDK. Oh, NIDK ya. NIK. Dosen itu kita menggunakan NIDN, nomor induk dosen nasional. Oke. Kalau teknik? Kalau tenaga pendidikan staf itu? Pendidikan staf itu menggunakan NIK, Pak. NIK ya, oke. Ya. Oke, NIK ya, oke, enggak apa-apa lah. Jadi intinya Pak Abdul Rahman, semua saling mengkonfirmasi dan tidak setuju ya. Jadi ini namanya adalah permintaan tindakan koreksi audit mutu internal gitu. Terus nanti rutin, nah begitu. Ini adalah dalam rangka untuk mempraktikkan budaya mutu ya. Jadi tadi itu ada daftar tilik, saling mengoreksi, tapi bukan untuk saling menyalahkan, bukan, tapi kita lebih kepada mencari solusi ya. Gitu. Berikutnya ini ada berita acara. Nah, pelaksanaan audit, ada berita acaranya. Oke. Pada hari ini bla 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 bla, ini bla bla bla. Oke, telah dilaksanakan pihak pertama PLO bersama-sama telah menyetujui hasil audit. Ada berita acaranya, langsung klik. Ini nanti rektornya atau ketua perguruan tingginya, bisa juga nanti rektornya di sini ya, rektornya. Itu ya. Jadi ini adalah jadi dokumen besok lusa, jadi tidak saling menyalahkan. Oh iya, saya sudah kerja, oh sudah diaudit, gimana tindak lanjut perbaikannya, lihat gitu. Terus seperti itu ya, gitu Pak Abdurrahman. Nanti saya dokumen ini, contoh-contoh ini saya akan kasihkan semuanya satu paket ke Pak Warek ya, seperti itu. Jadi contoh praktek baiknya ini nanti dibikin satu buku Bapak Ibu. Yang mana nih? Ini yang tadi yang seperti di Universitas Jember ini ya. Ini contoh-contohnya, kriteria visi misi dan seterusnya. Masa prodi nggak punya misi kan keterlaluan. Ada. Oke ya. Ini namanya daftar tilik Pak. Capaian kerjanya, ya penjamin mutunya dan seterusnya. Oke ya, ini kaitan kinerja dosen, ini kaitan SDM ya, profil dosennya, lihat di PDPT, PD Dikti ya, PDPT Homebase ya, DTPS-nya lihat, terus
begitu. Oke, ekuivalensi wajib mengajarnya. Nah, yang ditugaskan prodi gimana? Nah, ini biasanya masalah di sini. Oh, ekuivalensi ya, nggak apa-apa nanti ditulis aja dulu. Nah, ini ekuivalensi waktu mengajar ya, ekuivalensi waktu mengajarnya. Ini kinerja dosen. Nah, ini, oke. Nah, kinerja dosen dalam pertemuan tingkat nasional atau internasional. Nah, oke. Gitu. Nah, dan ini Pak Warek, pertemuan ini, dataset ini, jadi bisa nanti bahan kajian, namanya action research. Jadi kalau ada dosen muda, Pak Warek, nanti ada dosen muda yang hebat, itu bisa ngerekam, bisa nulis jadi artikel ini bagian dataset. Gitu. Nanti bisa jadi itu satu jurnal. Jadi selama pertemuan ini bisa nanti dapat beberapa jadi jurnal, jadi artikel. Gitu. Siap, siap. Nah, itu nanti ada anak-anak muda yang hebat-hebat lah, nanti dikerahkan. Nah, kan datanya sudah ada data daftar hadir, macam-macam tuh, itu bisa jadi plotted, dideskripsikan data itu, Pak. Apa contohnya? Oh ternyata Pak Dr. Eman on time misalkan, lah itu subjektif. Itu subjektif. Itu udah beres. Itu udah beres. Itu sedang pencitraan namanya. Gitu. Itu namanya sedang pencitraan. Nah ini nggak guyon aja Pak Marek. Tapi realitas memang begitu Pak Iman. Faktanya memang itu. Ya, ya jadi guyon kok. Pertanyaannya ada yang fenomenanya apa? Kenapa Pak Eman cair? Itu kenapa? Nah itu kan, nah yang lain kok begini. Nah itu kan menarik fenomena itu. Bukan dalam konteks untuk menjelekkan, bukan, nggak ada. Kalau jelek-jelekan nggak boleh. Itu namanya gibah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini apa namanya? Terus dicatat nanti yang LP3MI tadi LP3MI ya, yang LPM ya, LPM yang telaten, yang cerewet Pak, yang cerewet Pak Warek itu cari orang yang cerewet di umur tuh, yang cerewet tapi yang paham. Nah yang paham itu yang biasanya mama tuh, wah ribut gitu kan, wah ini nih prodi ini gitu kan gitu. Nggak apa-apa untuk kebaikan, nggak apa-apa. Harus ada yang cerewet ini. Karena kalau nggak ada yang cerewet, aduh, nanti repot gitu. Ya, ini kinerja tenaga kependidikan, staf, ada pustakawannya, dan lain sebagainya, ya. Gitu. Oke, ini apakah UPPS memiliki, UPPS itu prodi ya Pak ya, unit ya, dalam studi, memiliki dokumen atau data lengkap yang terisi penggunaan dana yang dikelola oleh PPS. Oh iya ada. Oke. Seperti itu. Oke, ini biaya operasional dan lain-lain lah banyak. Gimana Pak Eman ini Bapak Ibu? Ini sudah berdasarkan yang terbaru ini, kalau saya ada 9 standar ini ya, kalau masalah sampai C berapa gitu. Sini C8. C9 ya Pak. Dia ya sampai C9. C9. Ini sudah yang pakai yang terbaru dah intinya. Oke, udah ada yang terbaru. Analis penetapan program. Oke, bentar. Pengeluaran BKM ya, oke. Nah, ini oh ya C9 ya. Ini sampai Tridharma sampai C9. Gini Bapak Ibu. Ya, boleh nanti ini diambil yang baiknya ya, dibuang yang jelek-jeleknya, yang disesuaikan. Kalau ini udah standar ya borang Pak, borang. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah oke ini ya, nanti pasti itu juga nanti akreditasinya akan naik Pak, akan naik. Jadi ini fungsi audit itu adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan, bukan, tapi supaya nanti institusi ini on the track. Oh ini salah ini, oh ini namanya kontrol. Tadi itu kontrol, kendali.
kenali, oh ini udah beres ini, ya udah beres, kayak kita perbaiki. Yang tadinya ke kiri-kirian, tarik lagi ke kanan, nah gitu, supaya on the track gitu. Tapi ya kan sekali-kali ke bahu jalan, kalau jalan tol gitu Pak Warek. Ya sekali-kali ke bahu jalan Pak Abdurrahman, ya asal nggak ada polisi, nggak ada ditilang lah. Tapi kan selamat juga gitu. Ya sekali-kali lah. Tapi jangan kelamaan di bahu jalan, nanti disempit sama polisi, ditilang, bahaya itu. Kalau Jakarta itu nanti ditilang bisa 500.000 Pak Abdurrahman. Oke. Nah ini ya kira-kira seperti ini dokumennya. Ini boleh di dilihat, di copy paste saja, dicontoh, tapi dibaca Bapak Ibu. Yang penting-penting ya dari Jember ini, yang kan sama juga peraturannya, undang-undangnya sama, ya seperti itu. Oke, ini pedoman wawancara, ya, profil program studi, sejarah dan seterusnya. Ada jawaban dan seterusnya. Nah, kira-kira gini. Ini yang mengauditnya kayak gini Bapak Ibu, ya. Jadi tidak tadi boleh nanti ada yang pakai skor, ya angka-angka itu boleh juga, boleh, ya. Atau mungkin kalau kinerja dosen kayak gini Pak, contoh. Nanti saya kirim. Contohnya mana? Mana saya tadi? Nah, contoh ini Bapak Ibu. Nah, ini nanti ditanya tuh, audit kinerja dosen tuh. Audit kinerja dosen itu. Nah, ini pertanyaannya, yang nilai siapa? Mahasiswa. Tapi ini hati-hati Bapak Ibu, nanti dosen ada yang marah ini. Ada dosennya ada yang marah. Marahnya gini, kira-kira Pak Abdurrahman, apa urusannya mahasiswa nilai saya? Nah, gitu. Pasti gitu. Nah, ini hati-hati banget, hati-hati gitu kan. Nah, apa saja yang dinilai? Nah, ini contoh. Bentar. Yang dinilai itu, ya dosen itu aspek perencanaannya, aspek pelaksanaan dan disiplinnya, materi ajarnya, dan metode pembelajaran, lalu evaluasinya. Ini adalah aspek yang diaudit, yang ditanya siapa yang nilainya dok. Itu kan nilai teorinya kan ada teori 360 derajat Pak. Atasan, ya kan kalau istilah apa namanya di serdos itu kan ada sejawat, ada dirinya, ada atasan yang nilai. Nah ini adalah yang menilai adalah usernya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, materi ajar, metode pembelajaran dan evaluasi. Ya. Lalu bentuknya kayak gini nantinya. Nanti ke mahasiswa tanya seberapa jelas rencananya. Tidak jelas. Kalau tidak jelas itu artinya ini yang menilai mahasiswa Pak. Oh, jadi nilainya itu satu. Ini adalah satu Pak. 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah gitu. Tapi kita nggak pakai angka. Kalau angka itu diasumsikan sudah positioning, wah nanti bisa si besar dikasih kecil gitu. Positioningnya gitu di pikirannya tuh. Tapi kalau ABC enggak lah. Gitu. Ya, oke. Nah ini tidak jelas, tidak pernah dijelaskan. Kalau ini sangat jelas, ini diterangkan, dicetak, dan dibagikan. Maksudnya RPS-nya, Pak. Ya, kadang dosen kan pertemuan pertama harusnya dikasihkan ini bahwa kita akan selama 14 pertemuan, kita akan melalui RPS-nya disampaikan dan dicetak dikasihkan. Ya, ini ke siapa? Tentu ke mahasiswa. Ya. Oke, berikutnya. Menilai apakah rencana pembelajaran tersebut terlaksana dengan baik. Oke, misalkan ini sangat sedikit, kurang lebih 20%. Nah, kalau di atas 75% artinya hampir semua kasih skornya 4. Gitu. Jadi ya siapa yang menilai? Ya mahasiswa. Nah, mahasiswa yang tahu. Berapa lama diskusinya. Ya, ini turunan dari aspek yang dinilai. Seberapa banyak materi yang bisa Anda serap dengan jelas? Sedikit Pak, kurang, atau di atas 40%, itu hampir seluruhnya bisa diserap. Gitu. Dan seterusnya. Nah, kira-kira gini Bapak Ibu ya.
Nah, ini proses evaluasi. Ya, ini kadang proses evaluasi atau penilaian belajar mahasiswa ini tidak jelas, tidak akademis, kurang jelas, kurang akademis, sebagian jelas dan akademis, hampir semua jelas dan akademis. Kasih skornya 4. Misalkan. Gitu Bapak Ibu, yaitu cara mengaudit, mengkonfirmasi kinerja dosen. Ya, kinerja dosen. Tapi ini harus hati-hati karena ini adalah wilayah sensitif. Makanya ini adalah rahasia. Jadi ini yang tahu hanya Warek 1 lah, kira-kira gitu. Nah, jadi tidak boleh dipublish Bapak Ibu. Ini sensitif, ini wilayah rahasia. Nah, wilayah rahasia kecuali dosennya maksa. Misalkan Pak Abdurrahman protes itu sama Pak Heri. Kenapa saya nilainya skornya kecil? Mulai itu. Seperti itu. Kira-kira gitu ya Pak. Ya ini contoh saja. Nah ini contoh-contoh di dalam audit mutu internal. Jadi itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya kalau yang tadi di di Maluku, di Jember ini ada contoh lagi, ini pedoman wawancara dengan Kaprodi. Wawancara dengan Kaprodi juga harus harus jelas ya. Nah ini Bapak Ibu kalau nanti rajin setiap periodik ini ada artikelnya bisa jadi jurnal, bisa mungkin jurnal internasional bereputasi di tempat Ibu ya. Tapi kalau di jurnal internasional bereputasi itu yang sifatnya adalah yang lebih universal ya, lebih universal. Oke Bapak Ibu, ini ada pedoman wawancara dengan prodi, bagaimana proses penyusunan dokumen, akreditasi dan seterusnya. Ini diolah sama tim auditornya. Terus bagaimana menghadapi keluhan yang dialami oleh mahasiswa dan seterusnya. Bagaimana kuotanya udah sampai ke mahasiswa atau belum? Gitu. Ya, itu harus. Pak Abdurrahman, dosen Pak Warek di sana kan dikasih bantuan kuota ya? Iya, Pak. Ada bantuannya. Bantuan baik mahasiswa maupun dosen. Oke. Udah sampai Pak Warek? Udah berjalan Pak. Udah 2 bulan, bulan kedua ini ya? Iya, bulan kedua. Bulan kedua. Kalau bulan ketiga, kalau informasi tadi malam dari mahasiswa saya, ketiga katanya belum Pak, belum ada masuk lagi gitu. Ya. Ketiga nanti Desember. Desember. Jadi ternyata itu terbantu juga, mahasiswa merasa terbantu ya, seperti itu. Oke baik Bapak Ibu, nah itu mungkin tadi auditnya bisa saja nanti Pak Abdurrahman itu nanti kaitan dengan kuota, kan belum ada tuh. Belum ada, baru sekarang aja ya. Itu bisa dimasukkan, nanti bisa dimasukkan di instrumen yang mana lah gitu kan, itu kaitan isu-isu COVID. Oke, bagaimana sistem rekod data kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan? Berapa tingkat presentasi minimal kehadiran mahasiswa? Nah ini Bapak Ibu sekarang sesungguhnya tidak boleh ada presentasi 80% atau berapa persen, ada itu di standar SNDIK itu. Pokoknya harus 16 pertemuan UTS dan UAS gitu. Tapi tidak apa-apa kalau memang ini yang perlu diangkat ya, tidak apa-apa berapa persen dan sebagainya sehingga ini jadi buat data perbaikan. Oke itu ya. Ini profil dosen dan sebagainya. Bagaimana profil dosen berdasarkan pendidikan? Oh ternyata sudah S2 semuanya. Ya. Karena kalau nggak S2 Anda boleh jadi dosen. Gitu. Oh ternyata yang lagi studi sekian orang dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi ini catatan-catatan. Aspek yang digali, nah apa saja? Ini kan tadi ada konflik tuh, manajemen konflik, jadi ya. Kalau saya biasanya Pak Warek, saya kalau ke standing di lingkungan kami itu biasanya saya suka pertanyaan-pertanyaan nyeleneh.
Mengapa begitu? Kenapa begini? Sebenarnya supaya aura dia itu berpikir kritis itu keluar gitu. Jadi bukan konteks untuk investigasi dalam pengertian untuk jelek, bukan, tapi supaya dia aura hebatnya keluar. Saya aja suka nyeleneh ke Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman, berapa standar yang dibuat di sana? Berapa ya Pak? Oh 47. Oh ya, oke 47. Sekarang Pak Abdurrahman mungkin sudah bertambah lagi, nggak 47 Pak. Gitu. Gitu. Itu pertanyaan nyeleneh gitu kan, seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Ya barangkali itu saja. Ini contoh baik pedoman wawancara dengan mahasiswa dan tending dan seterusnya. Jadi semuanya ada pedomannya. Di audit itu satu paket. Demikian Bapak Ibu, terima kasih Pak Warek. Nanti saya akan kasihkan dokumen ini. Oke, monggo Pak Warek nanti bisa diskusi. Ya, baik, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan yang dari teman-teman tim audit yang hadir pada hari ini. Silakan bisa mengajukan pertanyaan. Pak Dr. Muhammad Nur. Mungkin ada hal-hal yang barangkali perlu ditanyakan atau dikonfirmasi. Pak Fauji Kodah, mungkin ada. Udah paham semua? Udah paham semua? Atau Pak Taris Paman, silakan Paman, mungkin masih ada yang hal yang disampaikan. Oh iya. Terima kasih Pak Warek. Ya, terima kasih Pak Iman sebelumnya ya. Kalau sampai ke saya itu pasti banyak masalah. Ya, sebelumnya ya saya sampaikan banyak terima kasih ke Pak Iman ya. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah di pertemuan ke-12 ya, ya sudah menjadi time ya gitu. Ya tinggal satu kali dalam rapat evaluasi kami kemarin itu ya, kita mungkin tinggal kalau sudah 12 berarti tinggal satu kali pertemuan lagi, dan pertemuan ke-14 itu nanti di acara penutupan itu rapat evaluasi kami kemarin. Mungkin Pak Heri sudah sampaikan ke Pak Iman ya. Ya, berkaitan dengan pelaksanaan audit ini Pak Iman ya. Ini saya cerita tentang proses yang kami lakukan di sini ya. Ya, nanti saya butuh saran, butuh wejangan dari Pak Iman untuk perbaikan kerja kami gitu. Perbaikan kerja kami. Ya, yang pertama dari sisi sumber daya manusia Pak Iman, alhamdulillah di UMU itu ya kami sudah memiliki 18 orang auditor ya. Luar biasa. 18 orang auditor ini, 18 orang ini adalah hasil pencangkokan Pak. Hasil pencangkokan dari hasil kegiatan saya dengan Pak Gus Mawanda, Pak Warek 1 ya. Mengikuti pelatihan auditor nasional yang dilakukan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di Jogja ya. Hasil pelatihan itu kemudian saya dan Pak Gus dinyatakan lulus oleh pimpinan pusat ya. Pimpinan pusat melalui majelis diktinya ya, sehingga setelah pulang dari kegiatan itu saya dan Pak Agus sampai ke Pak Rektor, kemudian kita melakukan pencakokan, kita melakukan pelatihan auditor mutu internal di kampus kita, dan alhamdulillah kami menghasilkan 18 orang auditor mutu internal gitu dari hasil pelatihan tersebut gitu. Jadi ya, dari sisi sumber daya manusia kondisi kami seperti itu. Ya, hasil evaluasi saya pribadi sih sebenarnya 18 orang ini masih kurang sih sebenarnya, gitu, masih kurang. Karena banyak sekali unit kerja yang kami miliki. Ada 18 program, 17 program studi, kemudian ada 9 fakultas ditambah dengan pasca sarjana, termasuk pasca sarjana.
kemudian unit-unit lembaga-lembaga yang lain pastinya 18 orang tenaga auditor ini menurut saya masih kurang ya, itu pasti gitu. Nah, tapi alhamdulillah kami sudah memiliki itu gitu. Kemudian yang berikutnya tentang pelaksanaan audit ya, pelaksanaan auditnya kami sudah ya, LPM sudah menyusun SOP ya, SOP pelaksanaan audit mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai pada pelaporan ya, pelaporan hasil audit oleh auditor, kemudian sampai DRTM ya, rapat tinjauan manajemen, kemudian sampai pada evaluasi tindak lanjut ya, alhamdulillah kami sudah punya SOP itu, dan kami sudah melakukan 2 kali audit ya, 2 kali audit. Cuman pada masa pandemik ini yang belum kami sempat melakukan audit ya, dan kami berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan mekanisme PPEPP itu gitu, PPEPP itu gitu. Itu kemudian yang menjadi persoalan adalah ya, di internal kami ya, mungkin ya form-form tadi ya, gitu, formulir-formulir tadi yang Pak Iman contohkan tadi gitu ya, mungkin form yang ya mungkin masih terkesan ribet dan sebagainya, mulai dari form auditnya, kemudian formulir auditnya, kemudian formulir laporan hasil audit ya, laporan hasil audit terhadap temuan audit itu ya, mungkin dari gambaran yang Pak Iman sampaikan tadi, menurut form yang sudah kami buat itu mungkin masih sedikit ribet ya. Ya nanti insya Allah setelah kegiatan ini ya, data seri ini kami akan mencoba untuk memformat kembali ya, membuat format lagi, format yang lebih baru, yang mungkin ya memudahkan teman-teman auditor dalam membuat laporan auditnya gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Iman tadi ya, kami berharap supaya ya SPMI di kampus kami ini ya, di UMU ini bisa berjalan. Untuk pelaksanaan auditnya itu kami sudah tetapkan berdasarkan SOP kami itu setahun sekali gitu. Jadi, setiap tahun akademik itu sekali dilakukan audit. Mungkin nanti minta ya saran dari Pak Iman ya bagaimana berkaitan dengan persoalan itu. Tapi pelaksanaannya itu 1 tahun sekali dan dilaksanakan di bulan Februari gitu. Jadwal pelaksanaan audit kami itu dilaksanakan di bulan Februari. Ya mungkin kami minta saran dari Pak Iman bagaimana tentang persoalan timingnya ini. Gitu. Pertimbangannya adalah pada saat bulan Februari itu adalah masa transit libur ya, artinya dari semester ganjil ke genap gitu. Kami manfaatkan waktu jeda itu untuk melakukan audit gitu, waktu jeda kegiatan akademik itu gitu. Nah, karena rata-rata auditor kami ini adalah semuanya dosen ya, Pak Iman, semuanya dosen dan sibuk dengan segala aktivitasnya, makanya LPM membuat kebijakan berdasarkan SOP kami itu pelaksanaan auditnya di bulan Februari untuk memanfaatkan waktu jeda kegiatan akademik itu gitu. Nah, mungkin itu sebagai informasi, sebagai gambaran ya tentang kondisi pelaksanaan audit di tempat kami Pak Iman gitu. Kami minta saran wejangan dari Pak Iman berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan audit kami Pak. Ya, saya kembalikan. Mungkin langsung saja. Langsung ke Pak Iman langsung aja ya. Takut ya, langsung takut mau ke Pak Warek dulu, bahaya itu. Oke, baik Pak. Ini saya pastikan kalau di Muhammadiyah udah keren dah, pasti udah keren ya. Berikutnya adalah tadi update. Nanti saya pom-pom itu nanti saya akan kasihkan Pak. Terkait dengan jadwal mungkin saya tidak paham betul persisnya, tapi barangkali mungkin jadwalnya itu Bapak nanti bisa mapping dari jadwal kapan akreditasi prodi itu mau habis ya. Jadi itu mappingnya anggap saja asumsi
akreditasi itu mau habisnya adalah bulan Maret, misalkan bulan Maret. Maka kalau tadi Bapak bulan Februari sudah melakukan audit, itu secara rutin setahun sekali begitu, itu kan bagus. Didekatkan dengan jadwal akreditasi. Itu bisa pola begitu. Kenapa begitu? Karena supaya tadi memudahkan urusan dokumen, penyusunan, jadi satu paket plug gitu. Itu. Jadi menurut hemat saya tidak banyak komentar terkait dengan aktivitas di Muhammadiyah Maluku Utara. Saya pastikan udah 20 tahun Maluku Utara ini ya pasti udah keren lah, udah maju lah seperti itu. Cuman tadi ada beberapa kepraktisan lah ya. Nah, kepraktisan tadi kalau tadi lihat dari instrumen yang dibuat oleh pada umum yang dikirim yang saya terima itu, ini skornya kalau Pak Brahma tadi skornya 1 sampai 5 Pak. Oh ya udah oke. 1 sampai 5. Oh 1 sampai 5 ya. Nanti harus diskor, direntang skalakan dan lain-lain. Nanti yang kira-kira yang lebih praktis deh. Nanti saya tadi contoh yang lebih praktis gitu. Tapi tadi satu kalimat yang beberapa kalimat yang paling penting sekali yang kita harus dicamkan, tim auditor ini adalah bukan untuk mencari kesalahan. Tapi konsennya adalah untuk memberikan pelayanan yang baik, untuk membentuk kualitas mutu, budaya mutu yang baik, ya. Langsung juga ujung-ujungnya menjadi mahasiswa kita adalah baik. Kita ini di keluarga, maksudnya di rumah tangga, ya walaupun tidak tertulis standarnya masih anak yang soleh yang terstandar di keluarganya gitu. Nah kita pun jadi fokusnya yang terstandar di Maluku Utara supaya tadi fokusnya untuk menghasilkan sarjana-sarjana yang soleh, yang baik, yang sopan, yang adab. Ya, poinnya. Jadi bukan saling menyalahkan. Wah ini prodi ini payah nih, prodi ini payah. Oh payah. Nanti payah ya repot nanti. Jadi gitu Pak Rahman ya. Saya tidak banyak komentar. Jadi nanti teknis langsung to the point. Ini caranya begini, ini caranya ini. Itu aja kalau saya. Nah, tapi yang paling penting itu Bapak Ibu termasuk tim auditor itu harus dicatat, harus didokumenkan. Kalau sekarang Pak Warek ini lagi merekam, harus direkam, takut lupa. Oh iya, jadi rekaman ini takut lupa. Kalau di akhirat nanti ini Pak Koordinator Pertisa terlambat datang. Oh enggak, saya enggak terlambat datang. Mana coba ditayangkan videonya. Oh iya, terlambat datang kan gitu. Maaf Pak Koordinator Pertisa, Pak Abu Bakar. Ya, Pak Abu Bakar. Ya, misalkan gitu. Ya. Pak Koordinator. Ini bercanda Pak. Ya, Pak Koordinator tadi ada dampingi Kepala LD 12. Oh gitu. Pak Koordinator tadi lagi dampingi Pak Rektor, kita lagi persiapan pembukaan program studi baru Pak Iman. Oh gitu. Prodi apa tuh? Iya. Prodi apa Pak? Psikologi. Banyak semasa pandemi itu cocok Pak prodi psikologi. Iya. Itu salah satu motivasinya Pak. Banyak ya ini cocok prodi lagi gitu kan. Dari Pak Oke baik gitu aja Pak Rahman ya, monggo. Pak Uji ada pertanyaan? Sementara belum ya. Belum, oke. Terima kasih Pak Iman dan saya kembalikan ke Pak Koordinator. Silakan Pak Bakar juga. Pak Bakar. Baik, terima kasih. Pak Iman, apa kabar Pak Iman? Baik sekali. Iya, saya agak terlambat soalnya tadi sama-sama dengan Pak Rektor sama Kepala Lidik ada visitasi kelayakan dan Wow, baru. Kenapa?
Sudah Iya. makan. Jadi saya alhamdulillah selesai baru bergabung lagi ke Zoom. Ya. Oke. Baik, memang dengan teman-teman yang mohon yang bicara dimatikan videonya dulu di suaranya. Ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, Pak Eman, masih ada hal yang dimintai konfirmasi dengan Pak Eman, didiskusikan dengan Pak Eman. Saya masih berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Ya, baik kalau sementara belum ada. Pak Koordinator, Ya. sebelum kita tutup, saya mau konfirmasi dengan Pak Eman. Insya Allah kalau besok jadwalnya tidak tabrakan, kita akan jam 10 waktu barat, ya. Konfirmasi ulang Pak. Oke, siap. Jam 10 WIB berarti jam 12 waktu Ternate. Oke, Ya. siap. Sana Siap, siap, Pak. kita saling konfirmasi lagi Pak. Saya kira itu Siap. saja Pak. Ya, Siap. Ya. Ya. Terima Ya, kasih baik, Pak. terima kasih kepada Pak Heri. Ya, Bapak Ibu, karena Tadinya kita mau belum isi pengambilan nih. gambar. Silakan Pak Atur. Siapa? Pak Santos. Pak Santos tolong hidupkan kameranya. Ya. Ya. Ya, Pak Taslim, silakan hidupkan videonya. Ibu Sakinah. Ya, silakan Pak Fatur. Siapa? 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Ya, baik, terima kasih kepada teman-teman semua. Pak Eman yang kami hormati, insya Allah sesuai jadwal sudah disampaikan oleh Pak Heri tadi bahwa besok hari itu kita akan jumpa lagi di ruang Zoom pada jam 12 waktu timur dan jam 10 waktu barat. Siap. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kita pada kesempatan hari ini kami nyatakan selesai, dan atas nama Partisas Ungu kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Eman, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi pada besok siang. Ya. Lihat ya. Ya. Oke. Sama-sama. Oke, gitu. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.